Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin semuanya, kita lanjut kepada hansa bagian yang kelima tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, tentang awal permulaan turun wahyu. Lama balago arba'in min umrihi, ketika nyampai umur beliau kepada usia 40 tahun, ba'atsallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqq biidnihi wa siraja munira. Lalu Allah mengutus beliau untuk menjadi basyira, pembawa berita kebahagiaan, wa nadhira, pembawa berita peringatan, wa da'iyan ilal haqq, untuk menjadi dai, mengajak kepada jalan kebenaran, biidnihi, dengan izin Allah, wasiraja munira, dan menjadi penerang, pelita yang menerangi umat. Ya, jadi ketika Rasulullah usia 40 tahun, Allah mengutus beliau untuk menjadi basyira, menjadi nadhira, menjadi da'iyan ilal haqq biidnihi wasiraja munira. Artinya untuk berdakwah, menyampaikan risalah kenabian. Usia 40 tahun ya. Waqad budi'a al-wahyu birru'ya shadiqah. Diawali wahyu tersebut dengan mimpi-mimpi Rasul yang benar. Di awal wahyu pertama diawali dengan mimpi Rasul yang benar, mimpi yang nyata adanya ya. Fakana la yara syai'an fi nomihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Rasul tidak pernah melihat suatu perkara dalam mimpinya kecuali siang harinya ada kenyataan. Bukan kembang mimpi ya. Rasul mah mimpi itu kenyataan. Itu awal wahyu dah. Ciri Rasul dapat adalah suka mimpi, mimpinya kenyataan di siang hari. Beda sarang kita ya, mimpi-mimpi yang lain kita mah ya, mimpi dua jag anjing dan sebagainya. Rasul mah tidak pernah melihat dalam mimpi kecuali dalam kenyataan, dalam yaqdzah, dalam nyaringnya ya. Masya Allah, itulah awal pertama wahyu. Tsumma nazzala alaihi ruhul amin, ar-ruhul amin, Jibril. Kemudian turunlah kepada beliau ar-ruhul amin, itu malaikat Jibril ya. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Beliau Rasulullah sedang ada beribadah di Gua Hira, di Jabal Nur ya, sangat di Gua Hira ya. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas asyiratal mustaqim. Malaikat Jibril memberikan pelajaran, pengetahuan tentang bagaimana membimbing umat kepada jalan yang benar. Dikasih bimbingan bagaimana caranya membimbing umat untuk kepada jalan yang benar ya. Wa yurashiduhum ila tibai dinil qawim.
Bukan bimbingan rasyid, petunjuk untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama yang qawim, agama yang benar. Jadi di Gua Hira malaikat Jibril memberikan bimbingan diklat ya, kepada Nabi Muhammad bagaimana caranya membimbing umat kepada jalan yang benar. Ya. Jadi wa 'allamahu kaifa yahdin nasa as-siratal mustaqim. Jibril memberikan pengetahuan cara ilmu bagaimana Kanjeng Rasul Muhammad membimbing umat kepada jalan yang mustaqim. Gitu ya. Itu usia berapa? 40 tahun ya. Kalau yang berangkat haji atau umroh tentu bisa naik ke sana. Bisa naik ke Gua Hira ya. Masya Allah sangat tinggi sekali. Pengalaman saya waktu itu waktu hajian 2012 dan 2013 naik ke puncak gunung. Jadi berangkat dari hotel jam 2 malam sebelum subuh. Jadi subuh di atas di puncak gunung sana ya. Dan subuh kelihatan itu Masjidil Haram deh ya. Tower jam-jam Ka'bah kelihatan dari puncak gunung Tur di Gua Hira ya. Di Gunung Nur ya. Gua Hira. Kalau kabehana mau naik ke atas, tapi kalau pembimbingnya ngedul mah, pembimbingnya ternyata cuman berhenti di gunung, cuman ditunjukin saja tuh Gua Hira di atas. Jauh kita mau nggak akan kuat kita mah. Ya. Jadi kalau mau haji pilih pembimbing yang betul-betul daikan ya, sehingga ke tempat-tempat ziarah, tempat wisata dikunjungi sadanya. Di Gua Hira, di Gua Tur, kemudian semuanya dikunjungi, ke Museum Ka'bah dikunjungi bagi para pembimbingnya kabehana yang betul-betul membimbing kita. Jadi macam-macam ya. Lanjut. Halatal Arabi qabla Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam ya. Kanal Arabu qabla Islam musyrikin ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Orang-orang Arab sebelum Islam adalah musyrikin, syirik. Apa itu ya'budunal asnam? Mereka beribadah kepada berhala ya. Wa yuqaddisunaha nganggap suci berhala ya. Dipusakakan, dianggap suci berhala teh, dianggap gusti. Masya Allah ya. Itu keadaan Arab sebelum Islam, artinya Arab jahiliyah. Wa kanu yaqtuluna auladahum, mereka terkadang suka membunuh anak-anak laki-laki. Khaufan minal ju'i wal fakri, takut fakir dan takut miskin. Masya Allah ya. Jadi tradisi jahiliyah waktu itu adalah anak laki-laki dibunuh, alasannya takut kekabaraban ya, takut miskin, takut fakir. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayatun, dan mereka suka mengubur-ngubur anak perempuan wa hunna hayatun, sedangkan anak tersebut masih hidup, artinya dikubur hidup-hidup anak perempuan waktu jahiliyah. Masya Allah ya. Kenapa? Alasannya khasyatal ari wal aib, dianggapnya anak perempuan akan membawa aib dan tercela. Jadi anak laki-laki dibunuh alasannya takut miskin, takut kekaparaban. Anak perempuan dibunuh dianggapnya membawa sial ya, membawa aib. Masya Allah ya. Itu kehidupan jahiliyah sebelum Islam ya.
Kita lanjut. Wa kanu mutanafirin mutasyajirin. Mereka suka bertengkar, berkelahi, ya. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit masalah, bertengkar, ya, berperang, ya. Yuharibu baduhum badon liauhal asbab. Mereka saling berperang karena gara-gara perkara yang cetek jadi perkara kecil dibesar-besarkan sehingga menjadi perang, adu suku, ya. Masya Allah, ya. Itulah kehidupan jahiliyah sebelum Islam. Artinya mereka menyembah berhala, suka berperang, suka berselisih dari masalah perkara yang kecil saja. Anak laki-laki dibunuh karena takut miskin, anak perempuan dibunuh takut aib. Itu keadaan jahiliyah. Kita lanjut. Ad-da'watu sirran. Kanjeng Rasul mulai tugas berdakwah secara sirron, secara sir, secara gerilya, belum terang-terangan, ya. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bida'wati sirron. Rasul memulai dakwahnya, risalahnya dengan cara sirron, secara sir, ya. Sir itu rahasia, ya. Sir rahasia, bisirril Fatihah, dengan rahasia Fatihah. Nikah siri, nikah jumplang-jempling, ya. Nikah itu rame, nikah siri itu, ya. Nikah harewosan, ya. Sekedar ngariung wungkul, nikah siri. Jadi ada bidakwati sirron, dakwah secara sir saja waktu itu, ya. Belum ada perintah terang-terangan, ya. Lama nazala alaihi ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Nah, itu ayat yang Rasul perintah dakwah tapi masih disuruh disuruh sir, belum terang-terangan, ya. Surat Al-Mudaththir. Kita lanjut. Fada'a ahla baitih. Kemudian Rasul mengajak keluarganya, ya. Wa may yathiqu bihi min asdiqaihi. Kepada orang-orang yang dianggapnya sudah dipercaya. Ulangi lagi. Rasul mengajak dakwah pada ahli baitnya, keluarga. Wa man, kepada orang yathiqu bihi min asdiqaihi, pada orang-orang sahabat yang dianggap dipercaya. Jadi orang dekat dulu, ya. Yang sudah ada catatan nih siapa yang akan nurut, gitu. Dipilih-pilih orang, ya. Alladzina yataqiduna sidqahu. Nah, yang dikira-kira mereka akan menerima, meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Ulang lagi. Rasul pertama mengajak keluarganya kepada orang-orang terdekat yang dianggapnya akan mempercayai dakwah tersebut, ya. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Da'ahum, beliau mengajak mereka untuk apa? Ila ibadatillahi wahdah, untuk ibadah kepada Allah wahdah, yang Maha Esa. Beliau mengajak ibadah kepada Allah yang Maha Tunggal, yang wahdah, yang ahad, tidak berbilang, tidak beranak. Jadi wahdah. Warrafati binnas, dan mengajak berbuat lembut antara manusia. Ra'fah, jadi mengajak santun, mengajak lemah lembut, berakhlak baik dengan manusia. Jadi menyebutkan akhlak yang baik. Wal ittihad, dan mengajak bersatu, ya. Jangan parasea, jangan berperang. Dia ngajak ittihad, ngajak kebersamaan, kebersatuan. Kemudian watarkil harbi, dan mengajak meninggalkan peperangan, ya. Jadi visi Rasulullah yang pertama adalah mengajak ibadah kepada Allah yang Maha Esa.
mengajak berbuat baik, lembut, kasih sayang kepada antara manusia. Kemudian mengajak bersatu, jangan bercerai-berai, wa tarakil harbi, untuk dan meninggalkan peperangan, ya. Wa qad bada'a bidakwati sirran, dan Rasul melaksanakan dakwah secara sirron, secara rahasia. Kenapa? Khaufan, karena punya khawatir, min mupajaatin nas bi amrin lam ya'rifuhu, karena takut kaget mereka diajak dakwah yang aneh. Biasanya mereka beribadah kepada berhala, biasanya mereka berperang, biasanya mereka berselisih, biasanya mereka membunuh anak dan sebagainya. Tiba-tiba Rasul mengajak ibadah kepada Allah, ngajak bersatu, kemudian ngajak berlemah lembut. Jadi mereka takut kaget. Maka secara persuasif, secara sedikit-sedikit, ya, tidak lugas. Perintah Gusti Allah, ya. Bukan Rasul takut, bukan, ya. Karena perintah Allah sir dulu, ya. Gitu. Nah, ulangi lagi. Khaufan min mufajatin nas bi amrin lam ya'rifuh. Mereka belum mengetahui tentang ajaran ini, takut kaget, ya. Walam yasma'u bihi, dan mereka belum mendengar tentang ajaran ini, takut kaget. Alasan Rasulullah dakwah secara sir adalah dikhawatirkan mereka terlalu kaget tentang dakwah ini yang sangat berjauhan dengan tradisi mereka. Dan itulah perintah Allah. Jadi perintah Allah dakwah secara sir dulu, ya. Jadi Rasul bukan takut, tapi perintah dan punya strategi berdakwah, ya. Punya strategi berdakwah. Demikian untuk kajian episode yang kelima ini. Mudah-mudahan kita terus cinta kepada Rasulullah dengan mendalami sejarahnya dan mencintai perilakunya, dengan memperbanyak sholawat dan gemar melaksanakan sunnah beliau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.